selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkau juga Raja di atas segala raja. Engkau adalah Allah yang maha benar, maha kudus. Kami ingin segala kebenaran-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Dan sebagai anak-anak Allah, kami juga ingin hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau juga senantiasa ada bersama dengan kami. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan untuk kami terus hidup dalam kekudusan-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Jalan hidup orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Pada suatu hari ada 2 ekor katak yang terjebak ke dalam satu wadah krim. Lalu mereka berusaha untuk keluar. Kakinya goyang-goyang semua, tangannya semua. Kakinya ada 4 terus bergoyang-goyang dan mencari jalan keluar kedua katak tersebut. Mereka terus berusaha. Semakin berusaha, kaki mereka semakin lengket dengan krim. Lalu kata-kata yang kedua, "Sudahlah, aku menyerah saja. Toh kalau aku berusaha keras, semakin lengket ini krim, semakin gak bisa keluar." Lalu kata yang pertama, "Tidak, aku akan terus berjuang. Aku akan keluar dari terjelembabnya kita di krim ini. Dari situasi ini, aku harus keluar." Lalu kata yang pertama, dia terus berusaha. Akhirnya dia bisa melompat keluar. Lalu kata yang kedua, dia sudah menyerah. Ya sudahlah, mungkin ini dari akhir dari segalanya. Kalau memang harus di sini terus sampai aku mati, apa yang bisa kuharapkan? Mungkin inilah takdirku, kata si kata yang kedua. Lalu ketika kata berpikir begitu, dia merasa ini krim kok semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras. Rupanya krim ini lama-lama mengeras dia. Seperti mentega tadinya mencair lalu mengeras. Akhirnya lihat kaki-kakinya, dia lihat kok semakin kuat dipijak, semakin kuat dipijak. Akhirnya dia merasa, oh inilah cara aku keluar. Akhirnya dia loncat juga dari tempat dia terjelembab. Akhirnya loncat keluar. Akhirnya dia hidup, bertahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ini adalah satu kisah 2 ekor katak. Apa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini? Kalau orang yang hidupnya benar, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan, selalu ada jalan keluar. Situasi apapun, kesulitan apapun, keadaan apapun, selalu ada jalan keluar. Dan itu tandanya apa? Tandanya Tuhan yang menyertai. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39, masih kisah Yusuf, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Kalau kemarin kita merenungkan tentang Yusuf di rumah Potifar, dia difitnah oleh istrinya tentang sesuatu hal yang tidak dia perbuat, tapi dia difitnah. Rupanya Tuhan kita Tuhan Maha Adil, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai orang yang benar. Tuhan menyertai orang yang terus hidup dalam kekudusan. Dimanapun Yusuf berada, meskipun dalam penjara, Tuhan menyertai. Tuhan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya sehingga Yusuf menjadi orang kesayangan kepala penjara. Semua tahanan dipercayakan kepada Yusuf. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup orang yang benar tidak luput dari persoalan dan kesulitan. Hidup orang yang benar selalu menghadapi tantangan, tapi hidup orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai hidup orang benar, kesulitan apapun, penderitaan apapun, persoalan apapun, pasti ada jalan keluar. Siapakah orang benar itu? Kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita disebut orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, orang yang benar itu hidupnya penuh dengan ketulusan. Dan orang yang benar itu hidup dalam kejujuran. Dan orang yang benar selalu condong kepada hal-hal yang baik. Tidak mau kompromi kepada hal-hal yang tidak baik. Bahkan tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Jadi jika hidup kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan kekudusan, percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menyertai. Tuhan menolong, Tuhan menopang kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jalan hidup orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga Engkau menyertai hidup orang-orang yang benar. Dan kami merasakan penyertaan-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami juga merasakan pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih, tidak ada hal yang kami cemaskan, yang kami khawatirkan ketika kami tetap hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya dalam kebenaran-Mu lah kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak